Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan hati yang masih mau menerima nasihat serta kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang mengajarkan kita bagaimana menjaga diri dan menjaga hati dari hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita. Teman-teman yang saya hormati, masa remaja adalah masa paling banyak belajar tentang kehidupan. Kita mulai membentuk jati diri, menentukan arah masa depan, dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Namun, ada satu hal yang diam-diam sangat mempengaruhi perjalanan hidup kita, yaitu pergaulan. Pergaulan bisa menjadi jembatan menuju kebaikan, tapi juga bisa menjadi jalan menuju keburukan. Dan bisa menjadi tempat tumbuhnya semangat, tapi juga bisa menjadi tempat rusaknya hati. Dan di zaman sekarang, pergaulan tidak hanya secara langsung, tetapi melalui media sosial, grup chat, dan dunia digital yang tidak pernah tidur. Karena itu, menjaga dari toksik pergaulan menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Teman-teman, apa sebenarnya yang dimaksud dengan toksik pergaulan? Toksik pergaulan adalah lingkungan yang perlahan membuat kita kehilangan ketenangan, kehilangan semangat, bahkan kehilangan diri sendiri. Misalnya, ketika kita berada di lingkungan teman yang suka merendahkan, suka menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, atau mengajak kita melakukan hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ada juga pergaulan yang membuat kita merasa tidak cukup, merasa harus mengikuti semua keinginan mereka supaya diterima. Ketika kita mulai merasa tertekan, tersakiti, dan tidak menjadi diri sendiri, saat itulah pergaulan itu menjadi toksik. Pergaulan yang toksik bukan hanya tentang ajakan berbuat maksiat. Terkadang toksik itu datang dalam bentuk candaan yang merendahkan, tekanan sosial, iri hati, dan perasaan ingin selalu dibandingkan. Ada juga teman yang ada hanya saat senang, tapi hilang saat kita butuh. Ada yang berpura-pura dekat, tapi membicarakan kita di belakang. Semua itu pelan-pelan merusak hati, bahkan tanpa kita sadari. Padahal dalam Islam, hati adalah pusat kehidupan spiritual seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati kita. Hadis ini mengingatkan kita bahwa rusaknya hati salah satunya disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Lingkungan yang salah bisa membuat kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah, dan jauh dari akhlak yang baik. Teman-teman, hati itu seperti spons. Ia menyerap apapun yang paling dekat dengannya. Jika kita dekat dengan orang-orang yang penuh kebaikan, hati kita akan semakin lembut. Tapi jika kita dekat dengan orang-orang yang penuh keburukan, kebiasaan dan sifat buruk itu bisa masuk dalam diri kita. Karena itu, menjaga hati dari toksik pergaulan bukan berarti kita harus membenci orang lain. Bukan berarti kita harus memusuhi siapapun, tapi kita harus sadar bahwa hati punya batas kekuatan. Jika terus dipaksa bertahan di lingkungan yang menyakitkan, lama-lama hati akan lelah dan rusak. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita? Pertama, kenali diri sendiri. Jangan biarkan orang lain mendikte siapa kita. Kita tidak perlu berubah demi diterima di lingkungan yang salah. Allah menciptakan kita dengan keunikan yang tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Ketika kita memahami nilai diri kita tidak akan mudah terbawa arus toksik pergaulan. 2. Pilih pergaulan yang sehat. Bukan berarti pilih-pilih teman, tapi pilih lingkungan yang membuat kita berkembang. Teman yang baik bukan yang paling seru atau paling populer, tapi yang paling bisa menjaga kita dari keburukan. Teman yang ketika bersama mereka kita merasa dihargai, didengarkan, dan diarahkan ke jalan yang benar. Ketiga, berani berkata tidak. Mungkin ini sulit, tapi ini penting. Tidak semua ajakan harus kita ikuti. Tidak semua candaan harus kita tertawakan. Tidak semua kebiasaan lingkungan harus kita ikuti. Ketika hati mengatakan ini tidak baik, maka dengarkan. Hati yang bersih akan selalu memberi tanda. Yang keempat, jaga batas diri. Pergaulan sehat selalu punya batasan. Batasan dalam berbicara, dalam bercanda, dalam berinteraksi, dan dalam mempercayai seseorang. Ketika kita tidak mempunyai batasan, orang lain mudah menyakiti kita dan membuat hati kita kotor.
Kelima, isi hati dengan kebaikan. Hati yang kosong mudah dimasuki hal-hal yang buruk, tetapi hati yang penuh zikir, doa, dan membaca Al-Quran akan lebih kuat melawan pengaruh negatif. Hati seperti benteng, semakin kuat isi di dalamnya, semakin sulit musuh masuk. Keenam, gunakan media sosial dengan bijak. Banyak toksik pergaulan lahir dari dunia digital. Komentar jahat, perbandingan hidup, tekanan untuk terlihat sempurna, dan keinginan untuk mendapatkan validasi. Ingatlah bahwa apa yang kita lihat di media sosial bukan selalu tentang kenyataan. Jangan biarkan platform digital merusak ketenangan hati kita. Yang terakhir, dekatkan diri pada keluarga dan orang yang mendukung. Terkadang tempat yang ternyaman bukan sirkel pertemanan yang besar, tetapi keluarga atau 2-3 teman yang benar-benar peduli. Mereka adalah orang yang akan tetap ada meski kita sedang di titik rendah. Teman-teman, menjaga hati dari toksik pergaulan memang tidak mudah, tapi lebih sulit lagi kalau kita membiarkan diri kita tenggelam di lingkungan yang salah. Hati yang rusak akan mempengaruhi ibadah kita, nilai hidup kita, bahkan masa depan kita. Maka mulai sekarang mari kita lebih berhati-hati memilih lingkungan. Semoga Allah menjaga kita dari pergaulan yang merusak, mempertemukan kita dengan teman-teman yang baik, dan memberikan kita keberanian untuk meninggalkan apapun yang tidak baik bagi diri kita. Karena hati yang bersih akan membawa hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.